Annyeong, saya Salsa Fadila. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi tentang perakitan komputer dengan menggunakan software ProModel. Di sini saya menggunakan software ProModel tahun 2016. Namun sebelumnya saya sudah memiliki sebuah data yang sudah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Haris. Nah, lanjut aja nih, kita bisa langsung buka software permodelannya. Nah, tampilan awal saat kita membuka software permodelan yaitu seperti ini. Nah, sebelum kita mendefinisikan location, kita bisa merubah dulu permodelnya menjadi student version. Nah, gampang banget caranya gimana sih? Tinggal kita klik file, lalu ke new, lalu browse. Karena saya menyimpannya di dokumen, saya klik dokumen. Habis itu ke promodel, lalu ke sampel dan kita cari student. Nah, saat student sudah ketemu, bisa open dan langsung klik OK. Nah, setelah permodelnya sudah terganti menjadi student version, kita bisa langsung mendefinisikan location-nya dengan cara klik build, lalu kita klik location. Nah, step awal atau langkah awal yang harus kita tentukan yaitu adalah menentukan kedatangan materialnya. Nah, di sini saya akan memilih pick up pada tabel grafik. Nah, setelah saya diklik, saya pindahkan ke layout. Nah, di layout bisa dibesarkan atau bisa dikecilkan atau bisa dipindahkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah itu, di sini saya akan menambahkan conveyor. Nah, setelah saya sudah menambahkan conveyor pada bagian layout, nah layout kan masih terlihat seperti ini ya. Kita bisa menambahkan grafik, namun jangan lupa, kan di tabel grafik itu ada new. Nah, new-nya itu centangnya dihilangkan dulu. Tujuannya buat apa sih? Agar saat nanti kita menambahkan grafik pada layout tidak akan menambahkan atau tidak akan merubah location-nya. Nah, setelah itu saya akan memilih di grafik, saya masukkan layout terlebih dahulu. Nah, setelah sudah dimasukkan, kita akan melakukan langkah ini atau step ini berulang kali sampai dengan nanti stasiun kerja terakhir ya. Nah, untuk stasiun kerja terakhir, karena pesawat saya mau putar, caranya gampang banget. Tinggal edit grafik, terus diputar, lalu klik OK. Udah deh. Terus untuk stasiun kerja terakhir, jangan lupa ditambahkan juga grafiknya. Nah, grafik ini juga bisa diputar, sama seperti pesawat tadi. Nah, karena stasiun kerja terakhir sudah selesai, jangan lupa kita ganti nama pada tabel location dan ganti kapasitinya juga. Terlebih dahulu kita ganti namanya dulu ya pada tabel location. Nah, setelah kita sudah tambahkan nama, sekarang kita ganti capacity pada location-nya. Nah, setelah nama dan capacity diganti, kita bisa tambahkan counter pada grafik yang ada di layout dengan tujuan agar biar kita tahu berapa sih jumlah entity pada masing-masing stasiun kerja nantinya. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan nama. Kita tambahkan nama di sini agar kita tahu stasiun kerja ini fungsinya itu untuk apa ya. Nah, kita lakukan terus-menerus sampai stasiun kerja terakhir. Nah, kita tambahkan juga counter dan nama pada stasiun kerja terakhir. Selesai semua sudah ditambahkan counter dan namanya, sekarang kita tinggal mendefinisikan entitasnya dengan cara klik build,
entitas, dan di sini saya pilih desktop sebagai materialnya dan komputer sebagai bahan jadinya. Lanjut kita ke bagian kedatangan, klik build, lalu arrival untuk menentukan kedatangannya atau menentukan kedatangan materialnya. Nah, jangan lupa nih kita klik pick up sebagai material datangnya. Kita klik dulu pick up. Setelah itu kita bisa langsung ke processing. Klik processing. Nah, setelah processing sudah diklik, langkah awal yaitu kita harus menentukan alur proses dari kedatangan materialnya sendiri. Nah, kita klik kedatangan material untuk menuju ke conveyor. Dari conveyor, kita menuju ke pembongkaran material. Dari situ kita menuju conveyor untuk ke mesin perakitan. Dari conveyor, kita masuk ke mesin perakitan. Nah, di sini jangan lupa ya outputnya diganti menjadi komputer karena kan sudah selesai dirakit. Nah, setelah sudah diganti outputnya, masuk lagi nih dari mesin perakitan ke conveyor untuk menuju quality control. Dari conveyor ke quality control untuk melakukan pengecekan. Habis itu ke conveyor lagi, habis itu ke pesawat. Nah, alur proses terakhir jangan lupa kita buat ke klik row to exit. Nah, setelah itu kita tinggal tambahkan atau kita tinggal masukkan waktu operation dari masing-masing entity. Di sini kita masukin dulu waktu operationnya. Habis itu kita masukkan atau tambahkan waktu perpindahan atau move logic dari operation yang satu ke operation yang lainnya. Kita lakukan terus-menerus sampai entity terakhir ya. Nah, setelah kita sudah tambahkan waktu operation dan waktu move logicnya, kita sekarang tinggal menentukan waktu untuk simulasinya dengan cara klik simulasi, terus option. Di sini kita memakai 10 jam waktu kerja ya. Nah, setelah itu klik OK. Nah, sebelum kita melakukan simulasi, jangan lupa di save terlebih dahulu. Ini di save dulu ya. Nah, setelah sudah di-save, kita tinggal tunggu nih untuk masalah simulasinya. Nah, bisa dilihat waktunya kita percepat. Nah, karena simulasi sudah komplit, kita tinggal tunggu output viewer-nya. Dari output viewer, kita bisa lihat data yang kita gunakan itu optimal atau tidak. Nah, apabila tidak optimal data yang kita gunakan tadi, kita bisa melakukan sebuah perubahan. Terlebih dahulu, kita tunggu dulu ya output viewer dari model yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini dapat kita lihat pada scoreboard terdapat total exit pada pembuatan komputer sebesar 283, sedangkan untuk rata-rata entity pada sistemnya sebesar 228,50. Sedangkan pada entity setnya terdapat sebuah kegagalan produksi atau penundaan sebesar 34,14. Nah, kita bisa dapat lihat pada bagian multiple capacity pada entity system itu ada terjadi bottleneck sebesar 20,39. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah perubahan atau merubah data agar model yang kita buat itu lebih optimal. Kita rubah dulu capacity pada location-nya. Klik build, lalu kita ke location. Nah, kita ganti capacity dari masing-masing location-nya ya. Nah, di sini setelah kita mengganti capacity pada location, kita bisa langsung memulai simulasi. Nah, waktu di sini kita percepat. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja nih simulasinya sampai selesai. Simulasi ternyata sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja output viewer dari data yang sudah kita ganti barusan, yaitu data capacity pada location. Nah, kita buka output viewernya dan kita lihat terjadi perubahan apa tidak. Nah, terdapat total exit yang ada di scoreboard pada komputer sebesar 451, yaitu mengalami peningkatan, sedangkan rata-rata entity pada sistemnya mengalami pengurangan. Nah, sedangkan di entity state sendiri sudah tidak ada lagi terjadi kegagalan produksi atau penundaan.
Dan pada multiple capacity sudah tidak ada lagi terjadi bottleneck. Nah, mungkin segitu saja simulasi dari saya. Terima kasih dan dadah.